Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dia Resvita, NIM 304021000219, mata kuliah Manajemen Resiko, kelas MJ 5D, dan dosen pengampu yaitu Pak Bejo. Saya akan menjelaskan tentang penyebab Yunani mengalami kebangkrutan. Pada saat krisis keuangan Yunani pada awal tahun 2010-an, perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki keterkaitan bisnis atau investasi di Yunani menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi risiko terkait kebangkrutan negara tersebut. Satu kasus yang dapat diambil sebagai contoh adalah dampak krisis keuangan Yunani terhadap perusahaan perbankan di Eropa, terutama di negara zona Euro. Salah satu contoh perusahaan yang terkena dampak adalah Bank Besar Prancis atau Jerman yang memiliki eksposur signifikan terhadap utang Yunani. Selanjutnya, deskripsi kasus penanggulangan resiko pada perusahaan perbankan Eropa, yaitu ada eksposur terhadap utang Yunani. Beberapa perusahaan perbankan Eropa memiliki investasi besar dalam obligasi pemerintah Yunani. Ketika bisnis keuangan melanda, nilai obligasi tersebut turun drastis karena ketidakpastian dan resiko default. Selanjutnya, penilaian keuangan portofolio. Perusahaan perbankan harus melakukan penilaian ulang terhadap portofolio mereka yang terkait dengan Yunani. Penurunan nilai aset di portofolio tersebut dapat berdampak pada modal perusahaan, memicu kekhawatiran terkait kestabilan keuangan. Selanjutnya, pemantauan resiko kredit. Perusahaan perbankan harus meningkatkan pemantauan resiko kredit terhadap semua pihak yang terkait dengan Yunani, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan swasta. Ini termasuk menilai resiko kredit dan kemungkinan default. Selanjutnya, strategi penurunan resiko. Perusahaan perbankan harus mengembangkan strategi untuk mengurangi eksposur mereka terhadap resiko Yunani. Ini dapat melibatkan diversifikasi portofolio, menjual atau menukar obligasi Yunani, atau mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi resiko kredit. Selanjutnya, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan terhadap investor, regulator, dan nasabah menjadi kunci. Perusahaan perbankan harus menyampaikan informasi yang akurat mengenai resiko yang mereka hadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Dalam situasi krisis, perusahaan perbankan harus memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi keuangan dan perbankan yang berlaku. Hal ini mencakup mematuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Selanjutnya, pengaruh pada keseimbangan ekonomi dan kinerja keuangan. Krisis di Yunani dapat berdampak pada keseimbangan ekonomi di negara-negara Eropa dan mengganggu kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan harus menyusun strategi untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya, evaluasi dan pembelajaran. Proses penanggulangan risiko selama krisis pemberian peluang bagi perusahaan untuk mengevaluasi keefektifan strategi mereka dapat memetik pelajaran untuk masa depan. Selanjutnya yaitu ada inflasi. Pengertian inflasi itu dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan keadaan di mana circular flow dan ekonomi tidak berjalan dengan maksimal, yang mengakibatkan turunnya stabilitas ekonomi suatu negara. Adapun faktor penyebabnya yaitu kenaikan permintaan melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, inflasi dari luar negeri atau import inflation, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Ada cara pencegahannya yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Selanjutnya, faktor penyebab utama kebangkrutan.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan Yunani mengalami kesulitan keuangan dan hampir mengalami kebangkrutan melibatkan masalah fiskal, kebijakan ekonomi, dan kondisi di dalam zona euro. Penyebab utamanya yaitu ada defisit anggaran besar. Defisit anggaran besar, Yunani memiliki defisit anggaran besar, yaitu perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Defisit yang besar ini menyebabkan akumulasi utang publik yang signifikan. Selanjutnya, utang publik yang tinggi. Tingginya defisit anggaran menyebabkan tingginya utang publik. Pada suatu titik, utang Yunani melebihi batas yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selanjutnya, manipulasi data ekonomi. Ada tuduhan manipulasi data ekonomi oleh Yunani, terutama terkait dengan pelaporan statistik yang tidak akurat. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap kesehatan ekonomi negara tersebut. Ada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Yunani mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah yang mempersulit kemampuan negara untuk membayar utang dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pertumbuhan hutang swasta. Selain utang pemerintah, ada pertumbuhan utang swasta yang signifikan termasuk utang perbankan dan korporat. Selanjutnya, krisis utang global dan peningkatan suku bunga. Krisis keuangan global pada 2008 meningkat suku bunga secara umum, termasuk untuk negara-negara utang tinggi seperti Yunani. Selanjutnya, partisipasi dalam zona euro. Keanggotaan Yunani dalam zona euro menghilangkan kemampuan untuk devaluasi mata uang nasional yang bisa menjadi alat untuk menanggulangi masalah ekonomi. Selanjutnya, ketidakstabilan politik dan reformasi yang sulit. Ketidakstabilan politik di dalam negeri membuat pelaksanaan reformasi struktural dan kebijakan penghematan menjadi sulit. Proses massal terhadap kebijakan penghematan memunculkan ketidaksetujuan publik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu buruknya pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik yang buruk, termasuk praktik korupsi, juga menjadi faktor penyebab dalam krisis keuangan tersebut. Krisis global terjadi pada Juli 2007 dengan subprime mortgage sebagai salah satu indikator terjadinya krisis tersebut, di mana pinjaman KPR yang diberikan kepada peminjam dengan rating rendah meningkat. Dampak dari subprime mortgage sebagai salah satu indikator terjadinya krisis Yunani yaitu satu, institusi keuangan tidak dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan atau perorangan. Yang kedua, kerugian mengakibatkan penghematan secara besar-besaran sehingga pemerintah terpaksa memberikan bantuan keuangan terhadap bank yang mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, yaitu ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan defisit yang ekstrem atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dampaknya hampir setiap tahun 4 juta rumah disita. Dan yang terakhir, yang keempat, pergeseran politik. Krisis ekonomi di Yunani berkontribusi pada pergeseran politik, termasuk perubahan pemerintah dan dinamika politik yang lebih rumit. Slide selanjutnya, ada macam-macam subprime mortgage, yaitu yang pertama ada fixed rate. Ini merupakan jenis ini melibatkan suku bunga tetap selama periode tertentu, kemudian dapat meningkatkan secara signifikan setelah periode tersebut berakhir. Hal ini dapat mengekspos peminjam pada risiko pembayaran yang lebih tinggi di masa mendatang. Yang kedua ada adjustable rate, yaitu suku bunga dapat berubah setelah periode awal tertentu. Ini bisa meningkatkan risiko bagi peminjam jika suku bunga naik, menyebabkan pembayaran hipotek yang lebih tinggi. Selanjutnya ada interest only. Peminjam hanya membayar bunga pada pinjaman selama periode awal, biasanya 5 hingga 10 tahun. Setelah itu mereka membayar pokok dan bunga.
Ini dapat melibatkan resiko karena pembayaran pokok yang lebih tinggi pada masa mendatang. Selanjutnya, payment option, yaitu juga dikenal sebagai pick up payment atau option ARM. Jenis ini memberikan peminjam pilihan untuk membayar suku bunga dan pokok yang berbeda setiap bulan. Ini dapat menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan resiko pembayaran yang tidak terduga. Selanjutnya, subprime refinance mortgage, yaitu beberapa peminjam memilih untuk mendapatkan hipotek subprime untuk menutupi utang yang ada. Namun ini tidak dapat meningkatkan resiko karena suku bunga yang lebih tinggi dan syarat-syarat kurang menguntungkan. Setelah itu ada subprime home equity loans, melibatkan penggunaan ekuitas rumah sebagai jaminan untuk pinjaman tambahan. Peminjam dapat menghadapi resiko kehilangan rumah jika tidak dapat membayar kembali pinjaman. Yang terakhir ada subprime refinance, yaitu bentuk hipotek di mana peminjam menerima pembayaran periodik dari pemberi pinjaman daripada membayar mereka. Seringkali digunakan oleh orang tua yang ingin mengakses ekuitas rumah mereka. Namun ini dapat menjadi risiko jika nilai rumah menurun. Slide selanjutnya, reformasi ekonomi yang gagal. Yunani gagal memanfaatkan bailout yang diberikan oleh negara Uni Eropa. Selain itu, banyak kasus lain seperti penggelapan pajak dan Goldman Sachs. Kenapa Uni Eropa memiliki tanggung jawab untuk memberikan bailout? Yaitu karena Yunani sejak 2001 tercatat sebagai negara yang menggunakan mata uang euro. Yang kedua, jika Uni Eropa membiarkan Yunani bangkrut, maka krisis keuangan terjadi. Jika menolong, maka akan berisiko menambah piutang. Yang kedua, reformasi ekonomi mengharuskan Yunani melakukan austerity karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Terus sektor perbankan, ketidakefisienan di sektor publik. Selanjutnya, sudut pandang tentang kebangkrutan Yunani. Yang pertama, ekonomi dan keuangan. Pendapat satu yaitu krisis keuangan Yunani terutama disebabkan oleh defisit anggaran dan utang publik yang melonjak. Langkah-langkah penghematan dan reformasi struktural diperlukan untuk mengatasi ketidakimbangan ekonomi. Pendapat kedua, kebijakan austeritas yang diterapkan sebagai bagian dari paket bantuan internasional telah memberikan tekanan tambahan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sudut pandang politik. Pendapat satu yaitu krisis di Yunani mencerminkan kegagalan dalam tata kelola ekonomi dan politik di tingkat nasional. Reformasi politik dan pemberantasan korupsi diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Pendapat kedua, intervensi dan tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional telah menciptakan ketidakpuasan dan pergeseran politik di Yunani. Slide selanjutnya, yang ketiga, sudut pandang sosial dan masyarakat. Pendapat satu, kebijakan austeritas telah memberikan dampak sosial yang berat. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan pendapatan, dan ketidaksetaraan yang meningkat. Pendapat kedua, proses massal dan ketidakpuasan masyarakat mencerminkan ketidaktujuan terhadap langkah-langkah ekonomi yang diambil dan ketidakpuasan terhadap ketidakpastian ekonomi. Yang keempat yaitu perspektif global. Pendapat satu, krisis di Yunani menciptakan resiko
sistematik bagi stabilitas ekonomi global dan menunjukkan ketidaksempurnaan struktur dan integrasi ekonomi di zona euro. Yang pendapat kedua, bantuan internasional yang diberikan kepada Yunani mencerminkan solidaritas dan kebutuhan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar di pasar keuangan global. Yang terakhir, sudut pandang historis dan kontekstual. Pendapat pertama, sejarah ekonomi Yunani termasuk praktik-praktik korupsi dan manajemen keuangan yang buruk telah menciptakan fondasi untuk krisis keuangan. Pendapat kedua, krisis Yunani juga mencerminkan kelemahan dalam struktur ekonomi global, terutama dalam hal ketergantungan pada mata uang tunggal dan ketidakmampuan untuk mendevaluasi mata uang nasional. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.